tangga gitu. Bang Vicky bilang, dengan saya datang ke sini aja Ustadz, ini udah pertanda saya mau buktiin kalau saya mau mempertahankan rumah tangga saya dan lebih sayang lagi sama istri. Pertemuan dengan Bang Vicky alhamdulillah, jadi kronologisnya emang beberapa hari yang lalu beliau WA ke saya, Ustadz ada waktu kapan nih mau ngobrol sama Ustadz, sama istri saya juga nih lagi ada masalah dikit katanya gitu. Ayo Bang, boleh, di mana kita kongko aja gitu kan, sekalian aja di rumah mertua aneh karena istri lagi di rumah orang tuanya. Oh ya udah. Terus tadi siang janjian, alhamdulillah cukup lama diskusi dan musyawarah kita dari jam 1 siang habis zuhur sampai hampir jam 5, jadi kurang lebih 4 jam pertemuan yang cukup ya panjang durasinya ya, karena ada beberapa argumentasi yang cukup alot. Terus ya Bang Vicky bercerita ke saya panjang lebar, terus istrinya juga cerita. Kemudian juga mertuanya Bang Vicky yang lagi sakit juga cerita. Terus ada salah seorang teman mertuanya Bang Vicky juga hadir ikut memberikan masukan. Artinya memang panjang lebar kita diskusi dan alhamdulillah membuahkan hasil. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik buat mereka berdua. Perbincangan selama 4 jam tidak sia-sia, alhamdulillah. Bahkan ya beberapa hari ke depan kita mau bikin satu pertemuan lagi insya Allah, karena terakhir tadi sebelum finishing, sebelum kita ngambil kesimpulan dari apa yang kita bicarain, saya bilang ke mereka berdua termasuk di depan mertuanya Bang Vicky, ya kalau memang buat lebih detail mending dicatat aja gitu. Kayaknya kan perbincangan panjang ini satu masalah belum selesai, kita udah bahas yang lain terus begitu. Jadi nggak tuntas, detailnya tuh nggak selesai. Ya udah tulis aja Mbak Kalina apa yang mau dicatat, maunya Bang Vicky kayak apa gitu kan, dibikin pointers. Terus Bang Vicky juga silakan dicatat maunya gimana. Udah masing-masing coba muhasabah diri, benahin ibadah, perbanyak sedekah lillahi ta'ala, sambil nyatet tuh kemauan masing-masing untuk pasangan apa aja. Tapi intinya alhamdulillah permasalahannya sudah rampung. Bang Vicky udah minta maaf juga, istrinya juga sudah minta maaf, sudah saling memaafkan lah. Disaksikan saya juga sama ibu mertua Bang Vicky, ada kerabat juga tadi hadir. Jadi alhamdulillah ya kita doakan mudah-mudahan bisa hidup satu atap lagi, karena sekarang memang banyak hal-hal kecil yang harus dibenahin dulu gitu loh. Jangan sampai nanti udah satu atap tapi masih banyak benalu yang belum disingkirin. Ini singkirin dulu masalah-masalah yang kecil, nanti kalau udah satu atap insya Allah. Itu kurang lebih hasil pertemuan tadi dengan Bang Vicky, istri, ibu mertua beliau, dan ada salah seorang kerabat. Jadi kita tadi berlima alhamdulillah. Kalau isu perceraian sih tadi saya perhatikan sebenarnya banyak hal yang Bang Vicky ngucapin sesuatu dalam keadaan emosi. Ya namanya keadaan emosi nggak terkontrol gitu ya. Tapi garis besarnya saya lihat mereka masih saling sayang, saling cinta. Tadi Bang Vicky juga saya tanya lebih tegas lagi, Bang Vicky gimana, masih mau mempertahankan rumah tangga apa enggak, masih sayang sama Mbak Kalina apa enggak? Karena jangan sampai nanti kita ngomong panjang lebar tapi ada niat untuk tidak mempertahankan rumah tangga gitu. Bang Vicky bilang, dengan saya datang ke sini aja Ustadz, ini udah pertanda saya mau buktiin kalau saya mau mempertahankan rumah tangga saya dan lebih sayang lagi sama istri. Kalau solusi apa ya, dari rangkaian pembicaraan 4 jam tadi, saya cuma ngingetin bahwa rumah tangga itu kan
rumah tangga ini kan bahasa warisan nenek moyang ya, rumah tangga. Jadi harus kita bayangin itu tangga zaman dulu tuh kan memang apa ya, tinggi dari bambu, terus ada anak tangganya banyak, dan dari satu anak tangga untuk naik ke anak tangga yang lain ini kan ada jeda kosong. Nah, jeda kosong ini diumpamakan dia seperti kerikil, musibah, ujian, tantangan gitu. Jadi untuk naik itu ya perlu jeda kosong gitu. Perlu diuji dulu, perlu dicoba dulu, tapi jangan turun. Harus makin naik, harus makin naik, harus makin naik. Tapi ingat, semakin kita tinggi naik tangganya, semakin besar anginnya. Jangan menyerah, jangan turun, naik terus. Nah, itu saya sampaikan, artinya masalah apapun yang ada di rumah tangga Bang Vicky, tetap Bang Vicky harus mengajak istri untuk lebih banyak mengintrospeksi diri, membenahi ibadah, supaya solusi yang ada itu bukan hanya semata-mata dasarnya logika, tapi lebih mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk serumah tadi juga udah dibicarain ya. Jadi sepertinya mereka sepakat untuk ngehilangin benalu-benalu kecil dulu nih. Ya masalah apalah finansial yang kecil-kecil lah. Cemburu-cemburu yang ya wajar lah di rumah tangga ya. Itu coba dihilangin dulu, dikikisin dengan komitmen yang baru lagi. Baru coba tinggal satu atap dengan nuansa cinta yang lebih baru, nuansa iman yang baru, nuansa ibadah yang baru, sehingga mereka berumah tangga lebih fresh lagi. Jadi gitu, kayaknya mereka deket-deket ini mungkin 1 minggu juga udah serumah lagi insya Allah. Cuman tadi pertimbangannya istrinya Bang Vicky ini kan harus ngerawat ibu ya, yang sudah dalam keadaan apa, jangankan untuk bangun dari tidur, gerakin kaki aja tadi saya lihat juga udah agak susah ya. Bahkan Mbak Kalina juga ada di rumah orang tuanya sampai gantiin popok dan lain sebagainya lah. Mungkin ini harus dibicarakan lagi, diurun rembuk lagi, supaya bagaimana caranya secepat mungkin bisa lagi satu atap. Amin ya Rabb. Endingnya dari kurang lebih 4 jam tadi kita bermusyawarah, ngobrol, diskusi, tabayun, benahin benang kusut ya, cari benang merah supaya sama-sama jadi maslahat. Seperti saya sampaikan di awal, udah dibikin pointers aja per poin. Mbak Kalina maunya apa, kan banyak nih tadi yang sudah dibahas satu, tapi kan tidak terselesaikan secara baik tuh. Nah, makanya kalau dibikin poin, Bang Vicky juga bikin poin, nanti ada waktu kita ngobrol bareng lagi, lebih santai lagi, supaya dari keinginan masing-masing tuh terdeteksi dan solusinya juga jelas. Ada yang nyaksiin, ada yang ngeliat. Jadi suatu saat ketika mereka sudah satu atap, kalau diantara kedua belah pihak dari mereka ada yang lupa, nah saya mungkin ibu mertua Bang Vicky juga bisa ngingetin lebih lanjut bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Jadi itu ya buat maslahat lah, supaya mereka saling menjaga. Tapi secara garis besar saya lihat mereka masih tetap sayang kok, saling cinta gitu ya. Tadi selesai diskusi pun saya sempat diajak makan, kita bertiga makan bareng, ngobrol. Istri Bang Vicky nyiapin sayur asem, terus teri gitu ya, khas Betawi lah. Ada sambal pakai emping, itu khusus disiapkan oleh istrinya untuk Bang Vicky. Artinya kan memang mereka masih saling membutuhkan gitu ya. Cuman karena ego dan gengsi masing-masing aja yang alhamdulillah sudah mulai mencair ya, tinggal kita doakan bersama, mudah-mudahan Bang Vicky beserta Mbak Kalina ini rumah tangga yang terakhir ya. Ya mau kemana lagi gitu loh, udah semakin berumur, semakin tua, kalau bukan punya rumah tangga yang ideal, yang sakinah mawaddah warahmah, bekal apa lagi yang mau kita persembahkan untuk Allah nanti sebagai oleh-oleh terindah sepanjang hidup kita dari dunia ini. Betul, keberadaan rumah tangga bisa dirasakan nikmatnya di dunia, sehingga menjadi pasangan sampai di akhirat nanti. Jadi jangan sampai pernikahan yang sakral, sebuah ibadah yang tanggung jawabnya berat di mata Allah,
dijadikan main-main hanya untuk sekedar melampiaskan nafsu belaka. Nauzubillah min dzalik.